sebelum menyimak materi training pada hari ini, maka ada beberapa peraturan yang harus teman-teman perhatikan dan teman-teman ikuti. Yang pertama, carilah tempat dan posisi duduk yang nyaman. Yang kedua, siapkan buku catatan dan alat tulis, lalu catatlah poin-poin yang penting. Yang ketiga, bertanyalah apabila terdapat materi yang tidak dimengerti oleh teman-teman pada kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan mempercepat video ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Psikologi Maranatha yang pada hari ini akan membawakan training tentang managing konflik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Carla, dan pada hari ini saya akan ditemani oleh ketiga trainer lainnya, yaitu trainer Joan, trainer Febe, dan trainer Dinda. Sebelum masuk ke dalam materi, teman-teman bisa mempause videonya terlebih dahulu untuk mengisi link pretest yang sudah kami cantumkan di description box ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febe. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk dapat mempelajari jargon kita pada hari ini. Yuk! Saat saya mengatakan communication, teman-teman dapat menjawab is all we need. Kita coba yuk! Communication is all we need. Kita coba sekali lagi ya. Communication is all we need. Wah teman-teman, saya sudah merasakan semangat dan juga emosi positif yang dimiliki oleh teman-teman. Untuk itu, teman-teman diharapkan dapat mempertahankan semangat dan juga emosi positif yang sudah dimiliki ya. Komunikasi merupakan sebuah perpindahan informasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih. Komunikasi dapat terjalin saat seorang sender memberikan pesan berupa berbagai konteks kepada receiver. Kemudian receiver itu memberikan tanggapan atau memberikan feedback sehingga komunikasi itu dapat terjalin secara timbal balik. Feedback merupakan suatu tanggapan atau reaksi-reaksi yang diberikan oleh seseorang yang menerima pesan. Feedback ini dapat kita lihat, dapat kita rasakan, atau dapat kita dengar. Oleh karena itu, setiap komunikasi yang terjalin akan meliputi berbagai channel. Channel ini dapat berupa online conference, tatap muka, atau melalui tulisan. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah permainan. Permainan ini dinamakan dengan permainan tebak bibir. Di sini, saya akan memberikan dua kalimat. Satu kalimatnya akan saya ulangi menjadi dua kali. Teman-teman diminta untuk menebak kalimat tersebut dari gerakan bibir saya, dan setelah itu teman-teman dapat memberikan jawaban pada kolom komentar YouTube dengan nama, nomor absen, dan juga jawaban tersebut. Sekarang, kita mulai dengan kalimat yang pertama terlebih dahulu. Saya ulangi sekali lagi. Sekarang kita akan masuk dengan kalimat yang kedua. Saya ulangi sekali lagi untuk kalimat kedua. Nah, teman-teman, games ini telah berakhir. Sekarang, teman-teman dapat memberikan jawaban teman-teman di kolom komentar YouTube. Jangan lupa ya! Nah, setelah teman-teman mendengar materi sebelumnya, kini teman-teman akan menyimak video yang saya sendiri, Joan Victory, akan sampaikan. Excuse me? Hello? Hey! I'm a human being. If you don't want to help, at least say so. Hello, I am deaf. I may have trouble comprehending you. Thank you for your consideration. Usually, I'd read your lips to understand you. Oh. If you like, you could let this convert your speech to text for me. Okay. Could you tell me how to get started? Want to try again?
Attention passengers. All is well. Thank you. Low power shutting down. Oh, yay! Attention passengers. Line 4 is delayed for 1 hour. Thank you. Hai, gimana teman-teman semua? Udah pada nonton videonya belum? Gimana? Videonya menarik nggak? Atau ternyata ngebosenin? Lu jangan sampai ya, malah jadi ngantuk nonton video yang tadi. Nah, untuk mengingat video yang tadi dan untuk meresapi apa nih yang kalian dapetin dari video yang telah kalian tonton tadi, aku kasih waktu 3 detik ya. 1. Oke, kira-kira apa nih yang kalian dapetin? Dan di sini mungkin sekarang aku akan bahas apa aja yang bisa kalian dapetin dan yang bakal aku sharing apa aja yang penting dari video tadi. Dimana komunikasi itu penting loh. Kalian bisa sadar kan dari video tadi kita bisa lihat bahwa komunikasi itu amat sangat penting. Dan komunikasi itu juga nggak selalu berjalan dengan lancar. Contohnya video tadi, dimana akhirnya komunikasi itu syukurnya dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Meskipun tujuannya itu tercapai dari komunikasi nonverbal. Kenapa nonverbal? Karena ya betul, kalau misalnya kalian ingat tadi mereka komunikasi dengan cara body language, di mana mereka menunjukkan smile dan V, yang akhirnya ternyata mereka resapi bersama bahwa ternyata mereka itu akan sama-sama menuju ke tempat yang sama, yaitu Happy Valley. Dan akhirnya komunikasi terjalin dan tujuannya juga tercapai di situ. Meskipun ternyata waktunya telat dan mereka berdua akhirnya ketinggalan kereta yang udah melaju begitu ya. Nah, dari sini kita bisa sadar bahwa komunikasi itu amat sangat penting, baik dari nonverbal maupun verbal. Dan di sini aku mau ngingetin lagi dan ngejelasin bahwa komunikasi itu hampir nggak pernah lepas ya dari kita, kehidupan manusia. Sadar nggak? Kita tuh nggak pernah loh tiap hari berhenti berkomunikasi, baik itu sama teman kita, sahabat kita, guru kita, sama orang tua kita, atau bahkan sama pacar kalian atau PDKT-an kalian kan. Walaupun sebenarnya aku tahu mungkin kalian nggak pernah diwarok. Bercanda. Oke, kita lanjut lagi ya. Komunikasi itu jadi penting kan? Nah, di sini juga aku mau ngingetin bahwa kayak video yang barusan kita tonton, komunikasi itu nggak selalu loh berjalan lancar, dan kadang juga malah tujuan komunikasinya nggak terwujud. Bahwa meskipun komunikasi ini kita selalu hayati setiap hari, kita selalu lakukan setiap hari, nggak berarti komunikasi itu terlepas dari konflik, dimana konflik itu merupakan poin esensial juga dari komunikasi. Dimana mungkin aja kalau misalnya komunikasi yang kita lakukan tuh nggak selalu berjalan mulus, tujuannya selalu tercapai gitu aja. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penting juga nih untuk kita mengetahui gimana nih cara kita untuk dapat memanage konflik itu dengan baik. Nah, gimana caranya kalian supaya tahu itu? Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Kak Dinda, trainer Dinda, yang akan menjelaskan 9 step atau 9 cara dalam manage konflik yang kalian temukan. Perlu diingat ya, mungkin ini harus didengerin oleh kalian, siapa tahu kepake, bukan berarti kepake sama guru aja atau sama teman-teman, siapa tahu kalian bisa pakai ini ke pasangan kalian. Jadi stay tune terus. Halo teman-teman, gimana nih dari tadi kalian udah dengerin beberapa penjelasan dari kakak-kakak trainer sebelum-sebelumnya. Gimana nih? Mungkin udah pada pegel-pegel atau misalnya udah pada capek-capek duduk-duduk dengerin aja. Maka dari itu sekarang kita exercise dulu ya, supaya badan kita gerak dikit, supaya jadi relax, nggak bosen, nggak ngantuk apalagi. Jadi kita fokus lanjutin materinya, oke? Sekarang aku punya satu exercise. Ini gak usah ribet-ribet, gak usah capek-capek, kalian tinggal ikutin aku aja. Jadi intinya itu kita cuma ngegerakin kepala kita. Nah, aku bakalan contohin. Setelah aku contohin, kita bakalan mulai. Kepalanya gerak ya teman-teman.
kanan, kiri, bawah, atas. Bisa belum? Atau diulangi sekali lagi? Boleh ya, diulangi sekali lagi ya. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, kanan, kiri, bawah, atas. Oke. When I popped off, then you go gave me just a little bit of love. Ya teman-teman, exercise kita udah selesai. Gimana? Walaupun cuma gerak kepala lumayan seenggaknya ya, dibanding pegal-pegal diem terus ngedengerin video aja. Semoga exercise tadi meskipun cuma kepala, kita bisa lebih ningkatin fokus kita dan udah lebih gerak juga. Jadi gak diem aja mendengarkan satu arah aja gitu ya. Oke? Dan sekarang kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Jika tadi teman-teman sudah mendengarkan materi tentang apa itu komunikasi, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah yang bisa teman-teman gunakan untuk managing konflik. Ada 9 langkah yang dapat kita lakukan. Langkah yang pertama, kita harus memiliki clear idea tentang pesan yang akan kita sampaikan. Untuk itu, kita harus memperkuat data yang kita miliki. Teman-teman juga bisa catat apa saja poin-poin penting yang teman-teman miliki. Karena semakin banyak dan semakin jelas data yang kita miliki, maka semakin baik juga kita bisa menjelaskan. Langkah kedua yaitu atur pertemuan untuk bicara. Pastikan pertemuan ini pada waktu yang tepat di mana kita dapat mengantisipasi tidak akan ada yang mengganggu dalam pertemuan ini. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu pastikan motif dan perasaan kita sebelum berbicara. Karena pada saat seperti ini, perasaan seperti marah, frustasi, dan kurang hormat akan mudah terlihat. Dan hal ini akan membuat orang lain untuk sulit percaya dan membuka diri kepada kita. Jadi, pastikanlah teman-teman dalam keadaan tenang sebelum berbicara. Langkah keempat adalah berbicaralah secara asertif. Apa maksud dari asertif? Asertif di sini memiliki maksud yaitu berbicara secara langsung pada intinya dan berbicaralah secara terbuka. Dalam langkah ini, ingatlah juga langkah-langkah sebelumnya. Sampaikanlah urutan-urutan kejadian yang teman-teman sudah kumpulkan dengan tenang dan usahakan untuk kontrol emosi. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima. Usahakanlah untuk diam selagi receiver atau lawan bicara teman-teman sedang memproses informasi yang baru teman-teman sampaikan kepadanya. Untuk penjelasan 4 langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya adalah Dinda. Saya adalah trainer yang akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam mengelola konflik. Tadi teman-teman sudah mempelajari langkah-langkah dalam mengelola konflik dari langkah pertama hingga dengan langkah kelima. Sekarang saya akan memberikan materi selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam mengelola konflik dari langkah ke-6 hingga dengan langkah ke-9. Langkah ke-7 adalah perlihatkanlah respek teman-teman kepada lawan bicara teman-teman saat mereka sedang berbicara. Dalam hal ini, teman-teman harus mengerti maksud dan tujuan dari perkataan lawan bicara teman-teman. Di sini, bukanlah saatnya yang tepat untuk mempertahankan pendapat teman-teman dan juga bukan saatnya yang tepat untuk melakukan debat. Sekarang, kita akan masuk pada langkah yang ke-6 dalam mengelola konflik. Dalam langkah ini, berikanlah kesempatan kepada lawan bicara teman-teman untuk dapat mengeluarkan reaksi-reaksinya, mengeluarkan respon-responnya seperti ucapan-ucapan atau perilakunya. Walaupun wajah teman-teman terlihat emosi, tapi teman-teman tidak boleh untuk menginstruksinya ataupun menyela pembicaraannya. Sekarang kita telah sampai pada langkah yang terakhir dalam mengelola konflik, yaitu langkah yang ke-9. Dalam langkah ini, teman-teman dapat membuat pertemuan kembali antara teman-teman dan juga lawan bicara teman-teman setelah mendapatkan solusi yang tepat bagi teman-teman dan juga lawan bicara teman-teman. Pertemuan ini dipergunakan untuk melihat hasil solusi yang telah disepakati tersebut dan juga untuk dapat berdiskusi mengenai perasaan yang dirasakan oleh teman-teman dan juga lawan bicara teman-teman.
Sekarang kita akan mereview apa saja yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama, komunikasi adalah perpindahan informasi antara dua orang atau lebih. Feedback adalah tanggapan atau reaksi yang diberikan seseorang yang menerima pesan. Terdapat 9 langkah untuk managing konflik. Yang pertama, memiliki clear idea. Yang kedua, mengatur waktu pertemuan. Yang ketiga, memastikan perasaan yang kita miliki sebelum berbicara. Yang keempat, berbicara secara asertif. Yang kelima, berusaha diam selagi receiver memproses informasi. Selanjutnya yang keenam, berikan kesempatan untuk receiver untuk bereaksi. Yang ketujuh, pahami apa yang dimaksud receiver. Yang kedelapan, diskusikan solusi terbaik. Dan yang terakhir, atur pertemuan kembali untuk melihat hasil dari solusi yang diambil. Teman-teman, tidak terasa bahwa training kita hari ini telah selesai. Untuk itu, kepada teman-teman semua diharapkan untuk mengisi link evaluasi yang tertera di description box. Untuk itu, selaku trainer saya Febe, pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan.